Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum taklim adalah kita baca syahadat, istighfar dan asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdu li rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubti'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Mutali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Muni
Ya Mani'u Ya Dar, Ya Nafi'u Ya Nur, Ya Hadi Ya Badi'u, Ya Baqi Ya Warisu, Ya Rasidu Ya Sabur, Azza Jalla Dikruhu. Bi asma'ikal husna Ighfir lana dhunubana wali walidina wa dzurriyyatina, kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wasbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahhi ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna anni syarri ba'idna wa qurba raja'una akhiral nilnal munabali maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya hatta ilal akhirah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-38, yaitu Al-Hafidh, yang maha menjaga atau yang maha pelestari atau melestarikan. Al-Hafidh yang maha menjaga atau yang maha pelestari adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna penjagaannya. Namun ini tidak akan dimengerti sebelum memahami makna Al-Hafidh, yaitu menjaga. Itu dicapai dengan dua jalan. Yang pertama, Allah melestarikan eksistensi makhluk-makhluk yang ada dan menopangnya. Yang lawannya adalah memusnahkan. Allah Azza wa Jalla adalah pelestari langit dan bumi, para malaikat dan makhluk-makhluk yang ada. Apakah mereka usianya panjang atau pendek, seperti yang terjadi pada binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, Allah menjaga manusia dari dua pertentangan yang saling mengatasi dengan memberi kekuatan pada yang diatasi sehingga dirinya dapat menghadapi apa yang mengatasinya. Misalnya panas
selalu melahap kelembapan dan membuatnya menjadi kering, dingin dan lembab menjadi lemah ketika panas dan kering berkuasa. Namun unsur-unsur yang menjadi lemah itu akan diperkuat oleh benda yang dingin dan lembab, yaitu air. Sesungguhnya makna haus adalah membutuhkan sesuatu yang dingin dan lembab. Allah Azza wa Jalla menciptakan dingin dan lembab untuk membantu ketika keduanya diatasi. Dan Dia Allah menciptakan makanan dan obat-obatan dan zat-zat yang lain yang saling berlawanan. Sehingga bila sesuatu diatasi, ia dapat dihadapi dengan lawannya dan ditaklukkan. Inilah yang kami Imam Al-Ghazali maksud dengan memperkuat. Ini hanya tercapai dengan menciptakan makanan dan obat-obatan, sarana-sarana untuk memperbaikinya, dan pengetahuan yang membimbing kita untuk menggunakannya. Yang terakhir, manusia yang berulang-ulang menyebut atau membaca ya hafid, ia akan diberi kesadaran atau kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga anggota badannya dan menjaga hatinya serta menjaga kehidupan imannya agar tidak diserang amarah dan bujukan nafsu, tipuan diri dan bisikan setan. Sesungguhnya manusia berada di tepi jurang curam tak berdasar yang dikelilingi bahaya-bahaya yang membawa kehancuran secara total. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini kita tuntun oleh Imam Al-Ghazali untuk bisa memahami makna daripada Asmaul Husna yang ke-38, yaitu Al-Hafid yang maha menjaga, yang maha pelestari. Yang pertama kita akan bisa memahami bahwa Allah lah yang menjaga bumi, yang menjaga langit, yang menjaga makhluk-makhluk yang ada. Ada yang diberi umur panjang, ada yang diberi umur pendek. Kita lihat seperti hewan-hewan. Kambing itu umurnya tidak lama. Oleh Allah diberi umur yang tidak lama. Kenapa? Karena dibutuhkan oleh umat manusia. Kambing muda, sate, paling umurnya berapa Pak Judawi itu? Itu Pak Bambang itu sukanya sate kambing muda. Nah itu kan oleh Allah. Lalu nanti dibuat idul korban. Umurnya berapa kambing itu? Tetapi Allah melestarikan kambing itu tidak lalu dengan umur yang pendek kambing itu habis Pak Bambang. Enggak. Berapa ribu kambing yang disembelih itu untuk sate kambing itu. Tapi kok ya ada terus. Nah, coba kalau kambing ini dibuat seperti manusia, habis. Kenapa? Lu manusia itu melahirkan 1 tahun sekali. Kalau manusia itu hampir tiap tahun melahirkan, apa kuat? Lah kambing itu berapa itu Pak Judawi? Berapa melahirkan berkali-kali itu? Sekali melahirkan tidak cukup 1 Pak Judawi. Bagi yang memelihara kambing inginnya sekali melahirkan 5. Jadi untungnya banyak. Tidak merasa kasihan loh. Melahirkan 1 sudah susahnya bukan main. Apalagi tidak mengenal apa itu? Kaisar Pak. Mana ada kambing yang melahirkan dengan bedak kaisar. Luar biasa. Ini Allah sudah merancang sedemikian rupa. Jadi tidak ada kambing mau melahirkan harus dibawa ke rumah sakit. Wah ini dok enggak kuat melahirkan harus lebih-lebih kucing.
Kucing ini kadang sampai 5 dan itu tidak butuh bantuan kucing yang lain untuk menjadi bidan, itu enggak ada. Ini kita pahami bahwa luar biasa Allah di dalam melestarikan dan menjaga makhluk-makhluknya. Lalu kita yang jelas ada batas waktunya. Kapan itu berakhir kita juga tidak tahu. Dunia ini pasti akan berakhir, tapi akhirnya kita tidak tahu. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Cuma kita bisa melihat atau melihat tanda-tanda. Katakanlah kalau dunia ini seperti seorang wanita, maka ketika wanita itu sudah menopause, sudah tidak haid, tidak bisa menstruasi, pasti tidak akan punya anak lagi. Tidak mungkin wanita yang sudah menopause punya anak. Dalam ini kita pahami, berarti ketika seorang wanita itu sudah tidak menstruasi, makanan yang disediakan untuk kehidupan sang bayi itu sudah tidak ada. Maka pada saat itulah tidak akan muncul kehidupan. Begitu juga dunia ini. Dunia ini kalau nanti sudah tidak ada makanan yang disediakan untuk manusia, maka manusia, hewan-hewan pun akan berakhir. Lah, kapan itu berakhir ya? Ketika bumi ini sudah penuh, lahan untuk tanaman sudah tidak ada, akhirnya kan sumber makanan tidak ada. Nah, itu bayangan kita seperti itu. Kalau makanan itu sudah tidak ada, maka kehidupan pun akan berakhir. Nah, sekarang aja generasi kita ada tanah cuma 1000 meter aja enggak mau bertani. Kalau toh ada, nanti tanah itu dibuat perumahan. Lama-lama kan penuh. Nah, bumi ini tidak akan bisa bertambah, sementara manusia itu bertambah. Lahan-lahan pertanian akan berkurang. Itu pemikiran kita. Maka dengan berkurangnya tempat untuk padi, untuk tanaman, kebutuhan makanan manusia akan berkurang. Ini lihat, nanti kan muncul teknologi ya, kalau Allah memunculkan teknologi bisa-bisa saja. Tapi yang jelas pasti akan berakhir dan hanya Allah lah yang mengetahui. Lalu Allah menjaga diri kita. Kita tidak usah berpikir kapan bumi ini bubar, kapan langit itu ambrol, Pak Bambang ya. Langit di atas ambrol, kapan kita tidak usah. Yang penting melihat diri kita. Diri kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dijaga sedemikian rupa diri kita. Dari dalam diri kita itu sudah ada yang namanya sel darah putih, ada yang namanya apa itu, dalam lambung itu, getah lambung apa-apa. Ketika ada bibit penyakit yang masuk bersama dengan makanan kita, misalkan bakteri tipes, itu kan bersama makanan Pak Judawi, masuk. Itu dalam tubuh kita sudah ada pasukan tempur yang akan membunuh bakteri itu di dalam lambung. Cairan yang membunuh itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika dalam tubuh kita ada bibit penyakit yang masuk, sel darah putih itu siap tempur untuk membunuh bibit penyakit itu. Dan virus atau bakteri yang masuk lewat lubang-lubang kita itu sudah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penghalang-penghalang. Dalam hidung kita ini bisa ada bakteri yang masuk, virus yang masuk. Awalnya dikasih rambut-rambut itu biar terhalang. Rambut-rambut tidak mampu menghalang virus atau bakteri yang masuk. Di situ ada
lendir-lendir yang akan membunuh virus atau bakteri. Ini memberikan pemahaman buat kita bahwa Allah menjaga diri kita dari kepunahan atau dari kehancuran. Ini dari dalam diri kita. Dari luar, ketika seorang manusia ada di tengah hutan, Pak Haji Teato ya, Allah sudah menjaga bagaimana agar manusia ini selamat dari terkaman matahari, terkaman macan, binatang buas atau ular. Allah menciptakan indera penglihatan sehingga tahu, di sana ada macan. Bayangkan kalau orang di tengah hutan tidak diberi mata oleh Allah, ada macan tidak tahu ya dimakan macan. Lalu tidak cukup dengan indera mata, Allah menciptakan tangan. Ketika berhadapan dengan binatang buas, tangan ini bisa untuk melawan, Pak Giyato. Kalau ternyata wah berat ini, maka Allah menciptakan kaki, bisa untuk melarikan diri dari kejaran. Nah ini dulu lah. Kalau sekarang manusia sebagai khalifah fil ardh, penguasa bumi, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya senjata tajam. Wah, kemajuan teknologi senjata api. Mana ada binatang sekuat macan, sekuat singa, sekuat kerbau, sekuat banteng kalah dengan manusia, Pak Judawi. Secara fisik kita kalah, kalau berkelahi dengan macan pasti kalah, Pak Gerto ya. Kita sama macan, tapi dengan kemampuan akal pikiran, jarak 100 meter macan belum menerkam, tembak dulu. Nah, ini Allah melestarikan umat manusia agar tetap berada. Lalu yang lebih penting, oleh Imam Al-Ghazali, ketika kita berulang-ulang membaca ya hafid itu, yang pertama Allah akan memberi kesadaran pada kita, kemampuan pada kita untuk menjaga tubuh kita ini tetap kondisi prima. Jadi maka kita usahakan untuk banyak-banyak baca Asmaul Husna ini, karena orang yang membaca ya hafid itu yang pertama Allah akan memberikan kekuatan pada diri kita, di mana kita akan diberi kemampuan menjaga tubuh kita akan tetap sehat. Ya tentunya dengan senam, Pak Judawi, dengan makan yang seimbang. Kenapa? Karena kita kadang-kadang itu bisa rusak dari pola makan kita sendiri. Makanan-makanan yang mengandung bahan kimia, kita tanpa sadar kondisi sehat, tapi efek dari penggunaan yang berlebihan itu karena keinginan yang ada, kita lupa bahwa itu akan membawa kemadharatan pada kita. Padahal dengan kondisi fisik yang sehat ini kita bisa berbuat banyak, Pak Giarto. Rasulullah jauh-jauh sudah memberikan pesan pada kita, orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat fisiknya, kuat akal pikirannya, kuat ekonominya, ya kuat-kuat itu, Pak. Jadi seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang dhaif, yang lemah. Maka kita harus berusaha. Nah ini kita sudah kadung tua-tua ini. Sudah kadung fisiknya ya lemah ya Pak Giarto ya. Ekonominya juga lemah, wong sudah tua mau kerja ya enggak mau. Mau ngurusi perusahaan mikir sudah pusing ya. Kita selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar generasi anak cucu kita itu dijadikan
oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi yang mukmin, yang kuat fisiknya, kuat pikirannya, kuat imannya, kuat ekonominya, kuat akhlaknya. Ini sempurna Pak artinya, kuat imannya, kuat akal pikirannya, kuat akhlaknya, kuat ekonominya. Ini jadi pengurus takmir sempurna ini. Ya, besok ya Pak, beres. Nanti urusan pecel saya yang bertanggung jawab. Ekonominya kuat kok. Bisa. Tapi ya enggak apa-apa. Kalau enggak kan kita bergotong royong. Yang namanya takmir itu tidak hanya Pak Haji Hudawi saja. Pak Bambang juga takmir. Nanti yang bayar pecel Pak Bambang. Jadi saling membantu. Kalau semua enggak kuat ya gotong royong, besok ke Malang urunan. Disonggo bareng-bareng apa Yudawi ya. Lah kita gotong royong toh sama-sama enggak kuat. Masa sama-sama enggak kuat suruh membebani satu orang. Lalu yang kedua, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan bisa menjaga hati dari akhlak yang buruk. Dari akhlak sombong, dari akhlak dengki, dari akhlak hasud, dari akhlak suka dipuji. Nah, besok kita kaji dalam kitabnya Mbah Soleh Darat. Dulu kitab Munjiat itu beberapa akhlak-akhlak yang buruk yang akan merusak hati kita. Maka besok Ahad insya Allah kita akan ziarah ke Mbah Soleh Darat dalam rangka memohon keberkahan ilmunya Mbah Soleh Darat dalam rangka menjaga hati kita. Ini sengaja saya agendakan Pak Haji Hudawi. Setiap setahun sekali kita harus bisa ziarah ke Mbah Soleh Darat. Kalau Mbah Yai Khari Sodako itu ziarahnya ke Mesir. Syekh Athoillah As-Sakandari. Sekarang itu posisi di Mesir Mbak Yai. Nah karena menurut Mbak Yai Haris jadi santrinya Syekh Athoillah kok enggak pernah ziarah. Nah, padahal ziarahnya di Mesir. Lah kita ziarahnya di As-Samaroni. As-Samaroni. Ini menurut kemarin Pak Khol Mbah Yai Kholwani itu Semarang itu terkenal di Pakistan, di India itu karena Mbah Soleh Darat. Jadi kitabnya Mbah Soleh Darat itu diterjemahkan di Pakistan, di India sana. Bahasa Jawa terjemahkan ke bahasa sana. Jadi maka tidak ada salahnya kalau kita mengagendakan setiap tahun bulan Syawal kita ya Pak Haji ya ziarah untuk mencari keberkahan ilmunya Mbah Soleh Darat. Maha Guru Ulama Nusantara. Dan nanti kita akan sarapan pecel. Lalu yang terakhir yaitu ketika seseorang itu berulang-ulang membaca ya hafid, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala imannya. Jadi sampai akhir hayatnya akan tetap istiqomah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia itu dalam kondisi di pinggir jurang menurut Imam Bukhari. Untuk menjaga iman sampai akhir hayat itu godaannya banyak sekali. Karena iman ini tidak bisa dilihat dengan mata dan tidak bisa terpikirkan oleh akal pikiran. Sehingga setan itu sering membisikkan kita, opo ono swarga ki ono pura, siksa kubur ono pura. Itu setan selalu. Lah kita berpikir, ono pura ya, akal kita tidak mampu. Maka hanya iman yang bisa menjawab. Mulakno jauh-jauh
Al-Quran sudah memberi batasan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini dari awal surat Al-Baqarah itu. Jadi kuncinya orang itu bisa menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat melaksanakan perintahnya dan berusaha menjauhi larangannya itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ghaib itu tidak bisa dilihat dengan mata dan tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran. Nah, surga, Pak Irfan, bisa enggak membayangkan surga? Wong yo belum ada yang pernah ke sana. Tapi kita yakin, maka ketika setan membisikkan kita, kamu yang menciptakan siapa? Allah. Lah kalau Allah yang menciptakan kamu, lalu Allah yang menciptakan siapa? Kita jawab, amanna billah wa rasuli. Amanna billah 3 kali. Insya Allah hati kita menjadi tenang lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak, kami informasikan yang disampaikan Mbak Haji Fakhruddin tadi untuk rencana ziarah ke Mbah Soleh Darat besok Minggu jam 5.30 insya Allah. Jadi sudah ada 8 mobil, kemudian kalau 8 mobil itu masih ada seat 4 orang. Jadi kalau yang belum derek bisa mendaftarkan di list WA. Nanti kalau ada tambahan ya akan kita tambah mobil lagi. Jadi sudah ada 9 mobil, tapi yang 1 mobil langsung dari Banyumanik. Ya insya Allah besok bayar makan pecel. Tapi repotnya kalau Pak Bambang suruh bayar akhirnya nggak ikut Pak. Jadi nggak ikut, besok nggak ikut, kon bayar pecel nggak ikut wae ya akhirnya. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.